kenapa sih namanya kok kelas ya? Itu kan aneh. Tujuan utama video ini bukan untuk apa itu standar library. Standar library itu adalah, pada video ini kita akan membahas tentang pattern class atau kelas pada Python. Ada beberapa hal yang kita akan diskusikan, yaitu kenapa perlu kelas pada Python. Lalu kita akan menggunakan kelas yang sudah ada, sudah dibuat, kita tinggal menggunakan aja. Dan kita akan belajar membuat sendiri kelas ya, atau kelas. Kenapa kita perlu kelas Python? Kelas sendiri itu apa? Maksudnya kelas itu apa? Jadi kalau kita bisa menganalogikan, kelas di Python itu semacam super template Excel, yaitu satu template Excel yang punya banyak template di dalamnya. Seperti contoh pada gambar ini, dalam satu layar, satu template ini ada beberapa tabel atau beberapa template yang kita bisa isi. Nah, masing-masing template ini punya fungsi sendiri, punya data sendiri. Boleh jadi dari beberapa template ini mereka berbagi satu data yang sama. Kelas di Python mirip seperti itu. Jadi kelas itu semacam kumpulan dari template, kumpulan dari fungsi. Masing-masing fungsi atau metode, nanti kita akan ceritakan bedanya metode sama fungsi. Masing-masing fungsi punya tugas sendiri. Selain punya fungsi, kelas juga punya atribut. Atribut itu semacam data kali ya. Jadi bisa berisi teks seperti nama atau nomor seperti umur, atau juga tipe data yang lain seperti array atau list di video sebelumnya ya. Sederhananya, kelas itu kita anggap aja gini. Kelas itu semacam super template. Semacam satu mesin yang punya banyak fungsi. Nah gitu deh. Jadi kalau nggak pakai analogi super template Excel, kita bisa juga pakai analogi satu mesin yang punya banyak fungsi. Ini contoh template ya. Template itu kan atau fungsi kan macam-macam ya. Ada yang mencatat kegiatan harian, contohnya ya, ada yang mencatat pengeluaran, dan fungsi yang lainnya. Boleh jadi beberapa template kita gabungkan jadi satu karena sifatnya yang mirip atau mudah bagi kita untuk menghubungkan antara satu template dengan template lain. Misalnya template berisi jadwal kegiatan harian cukup dekat pada saat kita memikirkannya ya. Dekat dengan hal yang lain, misalnya dekat dengan template untuk pengeluaran harian atau mingguan. Atau template kegiatan harian dekat dengan atau mirip dengan template target belajar. Misalnya kita sedang mempelajari satu subjek atau kita kuliah atau yang lainnya, kita punya target belajar mempelajari bab tertentu atau hal tertentu, kita bisa mengukur atau tracking proses belajar kita bikin template. Nah, template itu kita sandingkan atau kita mengisi template itu bersamaan dengan template kegiatan harian. Salah satu fungsi dari kelas seperti itu. Dia menggabungkan beberapa fungsi atau beberapa metode yang mirip-mirip lah. Kita juga akan menggunakan pendekatan lain untuk menjelaskan soal kelas ya. Bisa jadi nanti di bawah. Nah setelah ini, tahan sebentar. Bisa jadi kelas itu merepresentasikan suatu objek, bisa suatu benda, bisa juga makhluk hidup kayak hewan, manusia, atau yang lainnya, atau objek tertentu lah. Yang objek itu punya fungsi tertentu. Misalnya hewan punya fungsi atau bisa melakukan, bisa makan, bisa minum, bisa berburu. Makan, minum, berburu itu suatu fungsi. Ya 3 fungsi lah ya. Itu fungsi. Jadi fungsi di beberapa fungsi itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh objek tadi. Sehingga pada saat kita memikirkan objek itu, misalnya kita memikirkan hewan, hewan punya fungsi, punya metode makan. Hewan punya fungsi minum. Hewan punya fungsi untuk berburu. Itu make sense buat kita. Jadi bisa juga kita memikirkan fungsi seperti itu. Nanti kita akan mencontohkan di bawah ya. 3 hal yang umumnya ada di dalam kelas. Maksudnya ada di dalam kode kelas, yaitu fungsi atau metode, lalu atribut, data, dan inisialisasi. Inisialisasi itu tidak wajib tapi umumnya ada. Inisialisasi itu adalah hal pertama yang dikerjakan oleh si kelas. Misalnya pada saat kita membuat kelas hewan,
maka kita juga sekaligus membuat nama hewannya, membuat jenis makanannya, jenis minumannya. Nanti kita contohkan. Nah, 3 hal itu akan lebih jelas saat kita elaborasi ya. Lalu, kenapa fungsi, kenapa metode, ada perbedaannya. Sekarang kita ke manfaat dari kelas. Apa sih manfaat dari kelas itu? Kenapa kita harus membuat kelas? Kenapa pilihan katanya kelas? Itu juga menarik, tapi nanti ya sebagai bonus akan sedikit diterangkan kenapa sih namanya kok kelas ya. Itu kan aneh, fungsi oke, seperti video kemarin fungsi, oke fungsi. Karena kode ini melakukan sesuatu. Tapi kelas, kenapa kelas? Lalu kenapa kelas ini punya fungsi? Atau biasanya digunakan kata lain dari fungsi adalah metode. Kalau kelas sama dengan metode, kalau fungsi itu fungsi yang terpisah dari kelas. Kenapa namanya kelas gitu? Lalu kelas punya metode, kelas punya atribut. Nanti kita jelaskan tentang kenapa sih namanya tuh kelas. Oke. Manfaat kelas adalah seperti contoh template tadi, kita nggak perlu bikin sendiri template, kita tinggal pakai. Kalau sudah ada kelas yang ada, kita tinggal pakai aja kelasnya. Bahkan motivasi video ini sebenarnya adalah untuk menjelaskan soal kelas dari library yang sering kita pakai. Tujuan utama video ini bukan untuk bisa membuat kelas sendiri sebenarnya, tapi hanya supaya kita cukup mengerti apa itu kelas, lalu cukup paham kenapa pada saat kita menggunakan kode orang lain, kita mengimport library, lalu kita menggunakan kode dari library itu, kenapa harus ada pemisah titik di antara nama kelas dan nama atribut atau nama fungsi, kenapa juga kita harus menyalin copy dari satu objek ke objek yang lain. Karena itu nggak usah terlalu dipikirkan kelas, terus nanti ada inheritance, turunan, itu nggak perlu dipikirkan sebenarnya. Manfaat kelas, kita kembali ke manfaat kelas ya. Mengurangi kompleksitas kode, ya karena kodenya sudah kita bungkus dalam satu kelas sendiri, sehingga kita tinggal panggil aja, kita tinggal pakai aja kelasnya. Keuntungannya kalau kita bungkus di satu kelas sendiri adalah pada saat kita perlu mengupdate atau memperbaiki kode, kita cukup mengupdate di kelas itu. Semua hal lain yang menggunakan kelas itu akan dapat merasakan manfaatnya dari perbaikan. Nggak perlu satu persatu kode diperbaiki. Juga struktur kodenya lebih jelas. Nanti kita lihat seperti apa struktur kodenya. Kalau dari perspektif pembuatan, ada 2 jenis kelas, yaitu kelas yang sudah ada, kita tinggal pakai, dan kelas yang kita buat sendiri. Kelas yang kita buat sendiri pun kalau kita simpan, kita bisa pakai ulang, kita bisa panggil lagi. Nah, sekarang kita menggunakan kelas yang sudah ada. Jadi kelas sudah dibuat, kita tinggal pakai aja. Kalau kelas yang sudah ada, dari perspektif pembuatnya ada 2. Yang pertama adalah standar library, yang kedua adalah pihak ketiga. Pihak ketiga yang membuat kelas. Pihak ketiga ini termasuk juga diri kita di masa lalu. Ya kalau di masa lalu kita sudah bikin kelas, kita tinggal pakai lagi. Ya anggap aja itu pihak ketiga ya. Apa itu standar library? Standar library itu adalah library bawaan Python. Jadi kita nggak perlu install library itu, tapi kalau kita nggak import, kalau kita nggak load library itu ke Python nggak akan tahu soal library itu, nggak akan tahu soal kelas itu. Di library memanggil kelas ya, kayak gitu ya. Contohnya gini, salah satu library yang populer itu OS, fungsi OS, kelas OS, library OS, fungsi kelas OS. Banyak hal soal operating system, salah satunya untuk mendapatkan nama operating systemnya, nama OS-nya. Kodenya adalah OS.name. OS itu nama kelasnya atau nama library-nya. Name itu atribut. Atribut itu data gitu ya. Karena ini standar library, jadi sebenarnya kita nggak perlu menginstal library OS. Hanya kalau kita langsung jalankan kode ini, dia akan error. Karena library OS itu belum diimport. Sehingga Python nggak tahu nih OS itu apa, name itu apa. Python akan komplain. Dia bilang name OS is not defined. Jadi name OS itu belum dibuat. OS belum dibuat. Objek OS atau variabel ya OS itu belum dibuat. Cara supaya Python mengenali adalah kita mengimport. Kodenya gini, import spasi OS gitu ya, nama library-nya. Library standar itu daftar lengkapnya ada di sini ya, docs.python.org, 3 library index, atau cari aja
standard library, Python standard library kalau di Google ya. Nah, caranya import OS, kita jalankan ini import spasi OS, nama library-nya. Lalu kita jalankan ulang os.name. Jadi kelas OS atributnya name. Hasilnya adalah POSIX, berarti ini Linux. Kalau tadi sebelumnya NT itu Windows ya. Jadi OS-nya si Google Colab ini POSIX. Ya Unix lah ya, berbasis Unix ya. Saya kurang tahu persisnya kalau Google Colab ini dia apa ya, tapi Unix lah kayaknya. OS-nya basisnya Unix. Nah, ada lagi library lain, standar library lain yaitu Math. Math itu untuk Math punya beberapa fungsi matematika. Salah satunya sail. Sail itu sailing, pembulatan ya. Pembulatan ke atas. Jadi idealnya 3,2 kalau kita bulatkan akan hasilnya adalah 4. Tapi karena kita belum mengimport library math, jadi kodenya error. Name math is not defined. Karena itu kita import dulu math-nya, library-nya atau kelasnya, baru kita panggil kelas titik nama fungsi. Kalau fungsi itu ditandai dengan dibuka dengan ini ya, ada kurung ya, buka kurung, tutup kurungnya. Di antara kurung adalah value atau nilai atau variabel yang mau diaplikasikan ke fungsi tadi. Jadi kalau kita jalankan ini math cell itu 4, hasilnya 4 ya. Pembulatan dari 3,2 itu 4. Bedanya di atas nanti os.name ini name-nya nggak pakai kurung ya, nggak pakai buka kurung gini enggak ya. Kayak gini tuh enggak. Tapi ini aja, name gitu aja. os.name. Nanti komplain tadi str object is not callable. Jadi name ini string sebenarnya. Kalau kita pakai kurung, mana deh? Kurung itu pemanggilan fungsi. Makanya tadi komplain dia karena si stringnya POSIX ini string atau teks itu nggak bisa dipanggil karena bukan fungsi. Bentuk lain dari kelas dari perspektif pembuatnya ya adalah kelas yang dibuat oleh pihak ketiga. Nah, hal untuk jenis kelas seperti itu atau library seperti itu kita perlu menginstall, cukup sekali ya, menginstall library-nya sebelum kita import. Jadi kalau installnya pip spasi install spasi nama library-nya, contohnya pandas ya. Kalau mau menginstall langsung dari notebook, kita tambahkan tanda seru di paling kiri nih kayak gini. Tanda seru ini memerintahkan notebook untuk menjalankan kode ini di command prompt. Jadi nggak akan dijalankan oleh Python tapi dijalankan oleh command prompt. Nah, kita sudah menginstall library-nya, pandasnya sudah kita install, hanya belum kita import ke Python. Sehingga pada saat kita panggil pandas.readcsv, lalu alamat filenya ini boleh offline di komputer sendiri, boleh juga online ya. Kayak seperti ini kan online ya. Jadi ada URL ya. Kalau kita jalankan ini akan error, name pandas is not defined. Seperti tadi ya. Pandasnya karena belum diimport, jadi Python nggak tahu pandas itu apa. Python komplain, pandas is not defined. Karena itu kita import dulu library-nya. Biasanya sih pandas itu dikasih inisial ya, PD. Import pandas as PD. Sehingga pada saat pemanggilan fungsinya nanti cukup pd.readcsv misalnya. Ini ekuivalen sama sebenarnya dengan tambah satu lagi ya. Dengan gini nih, kode yang di bawah ini sama dengan pandas.readcsv. Nah, kayak gini. Hanya kodenya lebih panjang ya, pandas daripada PD kan lebih panjang pandas. Sehingga rata-rata sih semua orang setidaknya yang ada di internet itu menyingkat pandas jadi PD. Saya hapus ulang lagi, saya hapus lagi, itu cancel lagi. Nah, kita jalankan kode ini ya, pd.readcsv, kita jalankan sama aja kodenya sebenarnya. Hanya di atas pandas ya, yang di bawah PD. Lalu belum diimport. Import pandas as PD, baru pd.readcsv. Nah, udah langsung ditampilkan. Karena kelas ini, si PD kelas dan fungsi ini, pd.readcsv ini nggak menyimpan data ini ke variabel yang lain. Jadi langsung ditampilkan aja. Nah, sekarang kita simpan di variabel df. Jadi begitu dijalankan nggak seperti tidak terjadi apa-apa. Karena pandas membaca CSV ini kemudian menyimpan di RAM, di memori dengan nama df. Setelah kita panggil df, baru kelihatan datanya. Ada beberapa kolom nih. Ada sales order ID, revision number, order date, due date, ship date, blablabla. Ada 1000 baris, 26 kolom. PD, kelas PD itu punya kelas atau objek. Nanti kita ke sana, apa itu objek dan kelas. Punya fungsi selain tadi read CSV, membaca CSV, juga untuk membaca Excel. Kodenya seperti ini. Kalau kita jalankan, pandas menggunakan read Excel untuk membaca Excel. Datanya ditampung di variabel fd.
Kalau kita buka variable fd, maka hasilnya tabel seperti ini. Kurang lebih sama sih dengan yang sebelumnya. Nah, sekarang tadi adalah kelas yang dibuat orang lain, kelas yang sudah ada, kita tinggal pakai. Sekarang kita belajar membuat kelas sendiri. Nah, ada bentuk primitif. Bentuk kelas paling sederhana gitu. Bentuk kelas paling sederhana, bentuk kelas paling sederhana itu kelas punya satu metode atau fungsi ya. Jadi seperti ini, kelas pegawai, nama kelas biasanya diawali dengan huruf kapital, huruf besar ya. Tidak harus tapi biasa sih. Sehingga pada saat kita memanggil kok hurufnya gede, kita tahu oh ini lagi pakai kelas nih. Seperti tadi pandas gitu ya. Math kecil ya. Pandas tuh P-nya gede. Umumnya di kode Python kan semuanya kecil ya. Kelas dev itu kan print kan semuanya kecil ya. Hanya untuk kelas biasanya besar. Nah, kelas punya fungsi atau metode ya. Kalau metode itu di dalam kelas seperti ini, dev tampilkan kelas. Ada self-nya. Self itu nanti lebih lanjut soal self ini. Jadi fungsi dalam kelas biasanya dinamakan metode. Lalu si fungsi itu punya parameter self. Harus punya parameter self. Tidak harus bernama self, hanya saja umumnya begini, self. Jadi kita pakai aja self. Apa sih gunanya self? Karena self kan ini nggak nyimpan data nggak juga ya. Tanpa self pun print hal dunia kan akan dijalankan. Tapi ada kegunaan lainnya yang berkaitan dengan kelas dan yang membedakan fungsi dengan metode. Fungsi itu berdiri sendiri, jadi di luar kelas kita bisa bikin fungsi. Fungsi biasanya dia mengerjakan beberapa hal. Fungsi kode yang mengerjakan beberapa hal atau satu hal gitu. Supaya kita nggak perlu nulis ulang kodenya, maka kita bikin jadi fungsi. Nah, kalau metode itu bagian dari kelas. Jadi metode terikat dengan kelas, ada di dalam kelas. Metode nggak bisa dipanggil tanpa memanggil kelasnya. Keuntungan lainnya adalah metode nanti punya akses ke data atau atribut di dalam kelas itu. Nanti lebih lanjut. Jadi sebenarnya kurang lebih sama ya fungsi dan metode, hanya kalau metode ada di dalam kelas. Gitu aja kali ya. Dan metode sebagai efeknya, karena metode berada di dalam kelas, maka metode bisa mengakses beberapa hal yang ada di kelas. Seperti itu. Nanti kita lebih lanjut. Contoh dasarnya seperti ini, kita bikin kelas pegawai, lalu kita buat fungsi atau metode menampilkan, yaitu menampilkan teks hello dunia. Kalau kita jalankan kode ini nggak terjadi apa-apa. Ini hanya membuat kelas namanya pegawai, gitu aja. Kalau mau lihat efeknya, caranya gini, pegawai, nama kelasnya ya. Pakai buka kurung, tutup kurung, titik, tampilkan. Tampilkan ini nama fungsinya. Jadi untuk mengakses fungsi atau atribut di dalam kelas, kita pakai pemisah titik. Jadi nama kelas, lalu nama fungsinya atau nama metodenya. Jadi seperti ini. Pegawai ini nggak harus sih. Nggak harus pakai buka kurung. Oh, error. Oh, harus pakai kurung. Pegawai tampilkan. Oh iya, lupa. Kecuali berkaitan dengan self. Oke, kelas pasti punya satu fungsi seperti ini, tampilkan. Tapi biasanya fungsi utamanya adalah fungsi itu init. Nanti kita ke init ya. Fungsi init ternyata tidak harus pakai init, tapi harus ada fungsinya, ada metodenya. Self merujuk pada diri sendiri. Kata self ini ya, tampilkan self ini merujuk pada diri sendiri, pada kelas itu sendiri. Nanti kita elaborasi lebih lanjut. Kelas itu bisa jadi sebuah objek seperti hewan, tumbuhan, pegawai, itu kan objek juga. Nah, jika satu kelas dibuat menjadi beberapa objek, misalnya pegawai 1, pegawai 2, pegawai 3. Dari kelas pegawai ada beberapa objek yang dibuat dari kelas pegawai, seperti pegawai 1 atau John adalah pegawai, terus Jane ada pegawai, Do adalah pegawai gitu. Nah, salah satu kegunaan self adalah membedakan data atau atribut yang di masing-masing objek. Jadi kelasnya sama tapi atributnya berbeda. Nanti ada contohnya. Kalau bingung ya nggak apa-apa. Kita ke contoh kedua dulu. Nah, kita coba sendiri dulu. Kelas hewan punya metode suara yang seperti ini. Karena ini hanya membuat kelas, maka tidak ada perubahan apa-apa. Kalau mau dipanggil aja hewan suara. Maka suara hewan. Di kelas itu umumnya ada init, ada fungsi, ada metode init. Yang cara penulisannya seperti ini. Underscore, init, underscore, buka kurung self, tutup kurung. Init ini inisialisasi, inisialisasi atau membuat data, atau bisa juga melakukan data seperti roda, ini atribut ya atau data ya. Pintu, jendela, steering,
merek ini atribut ya. Print ini melakukan sesuatu ya. Jadi init bukan hanya membuat data awal, tapi juga bisa melakukan sesuatu. Tidak harus, tapi bisa. Jadi bisa juga memanggil fungsi lain di dalam kelas ini. Ya kalau kita jalankan mobil ini, walaupun kita nggak menuliskan fungsi apa, metode apa yang dipanggil, secara otomatis dia memanggil metode init. Kalau kita jalankan kelas ini, lalu ada teks mobil dibuat. Mobil dibuat dari metode init ya. Jadi metode init otomatis dibuat pada saat kita membuat atau memanggil kelasnya. Lalu kalau kita mau melihat datanya atau atributnya, pakai titik roda seperti tadi ya, titik seperti OS tadi, os.name, ini mobil.roda, maka akan tampil teks tadi mobil dibuat karena otomatis memanggil fungsi init dan menampilkan angka 4, yaitu karena rodanya ada 4. Jadi ini atribut ya, atau data. Atribut berisi data atau data gitu ya, yang ada di kelas. Nanti kalau kelas ini punya fungsi, mereka bisa bertukar data lewat atribut tadi. Self.roda maksudnya self itu kelas mobil punya roda apa, self pintu kelas mobil punya pintu, punya atribut pintu apa gitu. Satu kegunaan sel ya. Oke, kalau motor ini gini mirip dengan si mobil ya. Lalu kalau kita lihat motor roda ini error karena init punya apa ini ya, atribut parameter. Nah, punya parameter merek yang nggak kita isi. Makanya dia komplain waktu kita panggil motor roda, kita mau lihat rodanya, kita mau lihat atribut roda, dia komplain karena harusnya pada saat pemanggilan motor kita mengisi mereknya. Sehingga kalau mau kode yang benar adalah motor, isi mereknya apa ya? Yamaha. Lalu titik roda. Kalau kita jalankan, kali ini dia nggak error dan menampilkan angka 2, yaitu jumlah rodanya tadi. Ada di atribut roda, self roda sama dengan 2. Ini cara memanggil kelas dengan menitipkan parameter merek pada init. Satu parameter yaitu merek dari init. Karena pemanggilan motor ini kelas motor, begitu kelas motor dipanggil maka otomatis memanggil metode init. Metode init butuh parameter atau variabel merek. Nah, variabel merek kita sediakan pada saat pemanggilan kelasnya seperti ini. Tadi atribut sudah, kayak roda itu kan atributnya. Fungsi juga sudah, init itu kan fungsi. Kita bisa bikin fungsi yang lain. Contohnya seperti ini. Kelas hitung def init self A, variabel A itu 0, variabel B itu 10. Ada fungsi tambah, def tambah, ada metode tambah yang mengembalikan A dan B. Kalau kita jalankan nggak ada apa-apa, tapi kalau kita jalankan kode berikutnya, hitung tambah, hasilnya ada 10, yaitu 0 tambah 10. Jadi ini menginisialisasi pakai init, menginisialisasi membuat variabel A dan B. Lalu metode tambah menggunakan variabel tadi A dan B untuk menambahkan keduanya. Nah, ini metode tambah mengakses variabel A dan B pakai self.a plus self.b. Jadi memanggil self si kelas hitung itu lalu memanfaatkan atribut. Jadi antar metode bisa saling berbagi data yang sama. Ini salah satu kelebihannya atau manfaatnya dari kelas. Jadi selain punya fungsi, juga ada data yang tersimpan di kelas itu dan bisa diakses bersama metode di dalam kelas. Sekarang coba sendiri, ini akan error, tapi kita coba dulu. Kelas hitung def initnya self, A, B, lalu self A itu adalah nilai dari A, self B nilai dari B, ada fungsi kurang, oh ini salah nih, harusnya kurang nih. Self A min self B. Kita jalankan, tidak error. Kalau kita coba panggil hitung, dia akan error karena init ini minta ada parameter A dan B yang kita belum isi. Ini A-nya ini lebih gede ya, berarti 10, B-nya 6. Kalau kita jalankan nggak error, hanya saja ini hanya membuat kelasnya ya. Kalau mau melihat metodenya kurang. Hasilnya 4, yaitu 10 kurangi 6. A-nya 10, B-nya 6. Return self A min self B. Return 10 kurangi 6. Gitu. Begitu membuat kelas itu sama seperti membuat objek. Objek bisa semua hal ya, bisa hewan,
benda, apapun. Contohnya nih kelas tumbuhan, kita membuat kelas tumbuhan yang pada saat diinisialisasi, pada saat dibuat kelasnya itu meminta nama dan jenis. Lalu ada fungsi, ada metode tampilkan, hanya menambahkan nama dan jenisnya. Kalau kita jalankan, kita bikin objek namanya aster, menyalin atau menggunakan kelas atau objek tumbuhan. Lalu kita buat lagi objek baru namanya mangga. Dari tumbuhan juga sama, hanya nama dan jenisnya berbeda. Namanya mangga, jenisnya buah. Objek aster dan mangga ini kalau kita mau akses fungsi atau metode di dalamnya, caranya gini, aster titik fungsinya yang tampilkan. Jadi aster sekarang adalah objek tumbuhan yang punya data dan fungsi seperti ini. Hanya data atau atributnya berbeda, yaitu kalau kita tampilkan ya, data atau atribut nama, aster, atribut jenis bunga. Sementara si mangga ini, walaupun sama-sama dari kelas tumbuhan, dia punya atribut namanya adalah mangga, atribut jenisnya adalah buah. Ini fungsinya self. Jadi walaupun aster dan mangga ini menggunakan kelas tumbuhan, tapi karena ada fungsi, ada self, sehingga si kelas tumbuhan ini ada dua dan masing-masing mengakses atribut atau data yang di diri mereka sendiri, di self mereka sendiri. Tidak bercampur, misalnya kita memanggil aster tampilkan, data yang dimunculkan adalah datanya mangga. Itu nggak begitu. Itu fungsinya, salah satu manfaat dari self, dari objek kelas yang sama bisa dibuat beberapa objek, masing-masing objek punya atribut, punya data sendiri. Self membuat tumbuhan pada aster memiliki contohnya nama dan jenis, yaitu memiliki atribut yang berbeda. Nah, sudah habis. Intinya gitu sih. Simpulannya satu kelas punya banyak fungsi, bisa berapapun ya. Lalu kelas itu sama juga dengan objek atau benda atau tumbuhan atau apapun. Lalu kelas menggabungkan data dan fungsi. Contohnya nama manusia tambah kebiasaan. Jadi seperti kelas tumbuhan ada data nama, jenis, ada juga fungsi menampilkan. Boleh juga ditambahkan fungsi atau metode yang lain dari kelas tumbuhan ini. Seperti biasa referensi gratis Think Python ini online ya. Oke, oh iya, itu Google ya. Lalu intermezzo, kenapa digunakan kata kelas dalam programming? Karena di awal pembuatan bahasa bahasa berorientasi objek pertama, si pembuatnya suka dengan konsep taksonomi. Kalau di misalnya hewan itu kan ada kelas kingdom, kelas bla 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 gitu ya. Nah, jadi coba lihat ya, kelas kingdom, kelas cat. Ya. Kalau lihat di gambar levelnya kan gini, mana dia? Domain kingdom, phylum, kelas ya, order, suborder, family, ada subfamily. Jadi family-nya nanti Felidae atau Felis, kucing. Subfamily-nya ada panther, ada kucing macam-macam ya. Ada link, puma, bla bla, leopard ya inilah. Nah, kelas seperti itu konsepnya. Jadi kelas adalah objek yang punya subkelas lagi. Kalau contoh ini adalah punya order di bawahnya, persis di bawahnya mamalia itu kan order. Carnivora itu order. Nah, konsep kelas seperti itu, sehingga sampai sekarang masih relevan sih. Jadi kelas kan punya fungsi yang mirip-mirip yang memang dimiliki oleh kelas tersebut. Kayak ini yang memang dimiliki oleh kelas mamalia kan mirip-mirip. Carnivora, herbivora itu kan mirip-mirip sebagai mamalia ya. Mereka punya atribut, punya hal yang berbeda, data berbeda, tapi ada kemiripannya. Nah, itu kenapa digunakan kata kelas dalam program. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.